Baiklah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Melani Putri dengan NIM 181100175 dari mata kuliah Database Terdistribusi kelas 7 SID. Pada kesempatan kali ini saya akan membahas materi mengenai salah satu mata kuliah database terdistribusi, yaitu submaterinya reliabilitas pada database terdistribusi dengan dosen pembimbing yaitu Bapak Zainul Effendi MKom. Nah, pada kesempatan kali ini topik utamanya yaitu reliabilitas database terdistribusi. Nah, kemudian dengan sub-sub materi dengan judul besar tadi reliabilitas database terdistribusi, maka dengan dua subjudul yaitu protokol reliability terdistribusi, kemudian partisi jaringan dan pertimbangan arsitektur. Jadi akan dibahas dua submateri yaitu mengenai protokol reliability terdistribusi, kemudian partisi jaringan dan pertimbangan arsitektur. Nah, langsung saja kita masuk pada satu materi pertama, yaitu protokol reliability terdistribusi. Kita akan membahas mengenai protokol reliability terdistribusi. Nah, dalam istilah teknologi, arti protokol bisa dipahami sebagai sebuah aturan yang menghubungkan antara perangkat satu dengan perangkat lain. Aturan tersebut bertujuan untuk memungkinkan terjadinya hubungan komunikasi dengan tujuan untuk memindahkan data. Di sini protokol bisa diartikan sebagai peraturan yang harus dilewati oleh dua perangkat atau lebih untuk memindahkan data dari satu perangkat ke perangkat lainnya. Jadi protokol digunakan untuk peraturan memindahkan suatu data dari satu perangkat ke perangkat lainnya. Itulah yang disebut dengan protokol. Kemudian protokol juga bisa diartikan sebagai media untuk memindahkan atau mengirimkan data dari pengirim ke penerima. Begitu juga pada terdistribusi itu database, bisa juga kita artikan protokol itu sebagai pemindahan database-nya. Itu dimaksud dengan protokol reliability terdistribusi. Nah, selanjutnya ada komponen-komponen protokol. Yang pertama yaitu aturan atau prosedur yang mana mengatur pembentukan atau pemutusan hubungan. Kemudian komponen yang kedua, form atau bentuk, itu mengatur proses transfer data representasi pesan. Kemudian komponen yang ketiga yaitu kosakata atau vocabulary, yaitu jenis pesan atau makna masing-masing pesan. Jadi ada tiga komponen protokol, yaitu aturan, kemudian form atau bentuk, kemudian vocabulary-nya, jenis pesan atau makna yang ada di masing-masing pesan. Kemudian masuk kita ke reliabilitas. Apa itu reliabilitas? Reliabilitas dimaksudkan dengan keandalan, yang mana konsistensi dari serangkaian pengukuran atau serangkat alat ukur. Dalam database terdistribusi, reliabilitas termasuk hal yang sangat penting. Kenapa reliabilitas dimaksud dengan hal yang sangat penting pada database terdistribusi? Di sini kita lihat ada beberapa dalam penggunaan sistem terdistribusi itu ada beberapa yang harus diperlukan hingga kita masuk yang disebut dengan reliability. Nah, ada beberapa hal yang mana itu harus ada pada sistem terdistribusi. Yang pertama yaitu performance. Performance artinya sekumpulan prosesor dapat menyediakan kinerja yang lebih tinggi daripada komputer yang terpusat. Kemudian yang kedua, distribution, yang mana banyak aplikasi yang terlibat sehingga lebih baik jika dipisah dalam mesin yang berbeda. Kemudian yang ketiga, reliability. Itu termasuk dalam topik yang sangat kita bahas, bagaimana itu reliability harus ada dalam sistem terdistribusi. Reliability ini artinya adalah jika terjadi kerusakan pada salah satu mesin, tidak akan mempengaruhi kinerja sistem secara keseluruhan. Kemudian yang keempat yaitu incremental growth. Baru dapat ditambahkan kebutuhan proses untuk meningkatnya suatu sistem terdistribusi. Kemudian yang kelima yaitu sharing data research, yang artinya segala hal yang dapat digunakan bersama dalam jaringan komputer.
meliputi hardware, misalnya disk, printer, scanner, juga software berkas, basis data, dan objek data. Kemudian yang keenam, communication, artinya yaitu menyediakan fasilitas komunikasi antar manusia. Jadi dalam penggunaan sistem terdistribusi itu ada 6 macam yang harus diperlukan, yaitu performance, distribution, reliability, incremental growth, sharing data research, communication. Nah, itu termasuk reliability pada poin ketiga. Jika terjadi kerusakan pada salah satu mesin, tidak akan mempengaruhi kinerja sistem secara keseluruhan. Nah, kemudian dalam poin reliability juga, dalam sistem terdistribusi, apabila sebuah situs mengalami kegagalan, maka situs yang tersisa dapat melanjutkan operasi yang sedang berjalan. Hal ini menyebabkan reliabilitas sistem menjadi lebih baik. Reliabilitas dan availabilitas yang ditingkatkan keandalan dan ketersediaan data ditingkatkan dengan replikasi. Ada salinan lain yang disimpan di lokasi lain. Reliability jika sebuah sistem yang menyimpan database yang korup, sistem lain dapat menemukan salinan database adalah tujuan dari node lain yang tidak merusak sistem sebagai database disimpan pada beberapa node. Sistem terdistribusi dapat terus-menerus berfungsi dalam menghadapi kegagalan dari site sendiri atau mata rantai komunikasi antar site. Itulah penjelasan mengenai cara kerja protokol reliability lokal. Jadi reliability itu dimaksudkan untuk mencegah suatu hal-hal yang tidak diinginkan gitu. Seperti menyimpan database yang korup, maka sistem lain dapat menemukan salinan database tersebut. Nah, itulah gunanya reliability pada sistem terdistribusi. Jadi protokol reliability terdistribusi adalah serangkaian aturan yang mendefinisikan bagaimana peralatan-peralatan dalam jaringan mengizinkan terjadinya hubungan, komunikasi, dan perpindahan data antara dua atau lebih titik komputer. Protokol reliability diimplementasikan untuk mencegah kegagalan yang mungkin terjadi pada database terdistribusi. Nah, maksud kita pada poin kedua, yaitu tadi poin pertama yaitu reliability pada sistem terdistribusi. Kemudian yang kedua yaitu partisi jaringan. Partisi jaringan disebabkan oleh kegagalan jalur komunikasi dan dapat menyebabkan hilangnya pesan, tergantung pada implementasi subnet komunikasi. Sebuah partisi disebut partisi sederhana jika jaringan dibagi menjadi hanya dua komponen. Jika tidak, itu disebut partisi ganda. Terminat protokol untuk jaringan membahas penghubung transaksi yang aktif partisi pada saat partisi. Seseorang dapat mengembangkan protokol non-blok untuk menghentikan transaksi ini. Mungkin situs di setiap partisi mencapai keputusan penghentian untuk transaksi tertentu yang konsisten dengan situs di partisi lain. Ini menyeratkan bahwa situs di setiap partisi dapat terus mengeksekusi transaksi meskipun ada partisi. Jadi partisi-partisi itu untuk menindaklanjuti bagaimana kegagalan jalur komunikasi, maka dibagi menjadi beberapa partisi. Nah, itu gunanya partisi jaringan. Partisi dilakukan untuk dapat memudahkan saat melakukan perbaikan. Misalkan ada salah satu partisi yang rusak, maka kita hanya perlu memperbaiki partisi tersebut, karena partisi yang lain tidak terpengaruhi. Nah, itulah gunanya partisi jaringan, seperti yang saya sebutkan tadi. Kemudian partisi juga dapat mempercepat akses ke hard disk. Kemudian kita masuk ke poin pertimbangan arsitektur. Ilmu arsitektur membutuhkan banyak pertimbangan dan pemikiran dari berbagai segi, terutama pada kenyamanan pengguna atau antropometri, estetika, kekuatan struktur, fungsi utilitas, mekanik dan listrik, dan lain-lain. Pemikiran tersebut sering diintegrasikan dalam karya seorang arsitek dengan cara menyerapkan seluruh ide desain dalam karyanya hingga bagian terkecil.
mulai dari bentuk bangunan hingga pegangan pintu. Hal tersebut tentu cukup memakan waktu dan tenaga yang banyak seorang arsitek dalam proses mendesain. Jadi perlu pertimbangan-pertimbangan arsitektur dalam membangun suatu desain, baik itu dalam karya bagian terkecil mulai dari bentuk bangunan hingga pegangan pintu. Itu disebut dengan pertimbangan arsitektur. Nah, pertimbangan arsitektur ini berfungsi juga pada alat teknologi. Baik itu kita dalam materi ini itu pada database distribusi, kita harus mempertimbangkan bagaimana bentuk-bentuk dari database itu yang akan kita buat, seperti itu. Pertimbangan dalam memilih arsitektur sistem basis data ada 3. Yang pertama yaitu keunggulan teknologi, kemudian biaya pengembangan, kemudian sesuai dengan kebutuhan pengguna. Jadi ada 3 pertimbangan yang harus kita lakukan dalam arsitektur sistem basis data. Jadi ada pula 3 pertimbangan, keunggulan teknologi, biaya pengembangan, kemudian sesuai dengan kebutuhan pengguna. Ada 3 level arsitektur basis data. Yang pertama yaitu level fisik, internal, menggambarkan bagaimana data disimpan secara fisik. Kemudian level konseptual, logika, yaitu menggambarkan basis data pada hubungan atau relasi antar entitas yang biasanya digambarkan dengan diagram atau model. Kemudian level pandangan pengguna, user view level atau eksternal, itu menggambarkan sebagian dari seluruh database. Jadi ada 3 level, internal, logika, dan eksternal. Nah, jadi itulah materi kita, itu ada 3 poin materi tadi, yaitu reliabilitas pada sistem terdistribusi, protokol, kemudian pertimbangan arsitektur, kemudian partisi jaringan. Nah, jadi dapat disimpulkan ada beberapa poin-poin penting yang harus dimiliki suatu sistem terdistribusi. Itu masuk salah satunya yaitu reliability. Bagaimana untuk mengatasi kegagalan-kegagalan nanti yang muncul pada saat kita melakukan database, yaitu terdistribusi, terpusat, atau bagaimana. Nah, itu ada partisi jaringan, kemudian pertimbangan arsitektur. Pertimbangan arsitektur basis data itu ada 3 pertimbangan tadi ya. Nah, itulah presentasi dari saya. Atas perhatiannya saya ucapkan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.